Ini ada salah satu angkatan di 2017 mengenai pariwisata ya. Ini adalah perancangan pengembangan wisata Bukit Kembar Puncak Pinus Kabupaten Karawang dengan pendekatan ekoturism. Nah, ini latar belakangnya. Nah, ini mengenai identifikasi kebutuhan ruang. Ya, lagi-lagi sama ya berdasarkan para ahli, studi preseden dan peraturan. Itu. Nah, ini ada beberapa peraturan ya di sini. Peraturan mengenai apa? Karena ini memang perkemahan, maka harus kita mengakomodir peraturan berdasarkan standar usaha bumi perkemahan ya. Ini tahun 2015 nomor 24. Nah, di sini ada standar-standarnya yang harus kalian akomodir nanti di dalam analisis kebutuhan ruangnya ya. Kemudian juga di sini sarana prasarana pengelolaan ya masih dalam peraturan mengenai bumi perkemahan ya. Di sini ada standar yang harus dipenuhi di dalam standar minimal. Dan yang lagi ya, jadi untuk peraturan ya, karena ini sifatnya adalah wisata ya. Jadi ini diakomodir yang berkaitan dengan yang untuk menunjang perkemahan seperti itu. Supaya apa? Supaya fasilitasnya bisa terpenuhi dengan baik seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah mengenai delineasi kawasan ya. Kemudian di sini identifikasi potensi wilayah ya. Jadi ini potensinya seperti apa? Nah, kenapa harus potensi ya? Karena memang kita dalam mendesain sebuah perancangan ya salah satunya ya kita harus mensupport ataupun untuk mendukung potensi yang ada di sana menjadikan sebuah kekuatan ciri khas wisata yang akan kita bangun seperti itu ya. Identifikasi potensi masalah. Ini masih juga ada Curug Panunda, Curug Mahrom, Curug Lewi Kancah ya. Nah, kalau dilihat dari apa potensinya banyak sebetulnya titik-titik lokasi yang sebetulnya bisa dihubungkan sirkulasi pergerakannya seperti itu. Nah, ini setelah potensi, identifikasi masalahnya seperti apa. Nah, setelah itu ini dijadikan ini daya tampungnya. Nah, daya tampung kenapa sih? Supaya kita bisa mengetahui sebetulnya kawasan yang akan kita desain itu memiliki daya tampung berapa. Dan ini merupakan hal penting supaya apa ketika tim pengelola itu tiketing kita bisa biasanya kan kalau tiketing itu ada penomoran. Nah, di sana kita bisa dengan kita memberikan analisa kebutuhan daya tampung maksimal, ya ini akan membantu tim pengelola seberapa persen yang harus berapa jumlah wisatawan yang bisa berada di kawasan perkemahannya seperti itu. Dan di sini ada daya tampungnya itu sebesar 1.468 jiwa seperti itu. Nah, ini analisis kunjungan. Kenapa dilihat analisis kunjungan wisata? Ini berkaitan dengan salah satunya untuk melihat setiap perkembangan setiap tahunnya. Ya. Di mana kalau berdasarkan sumber dari dinas bahwa dari tahun range 4 tahun 2015 sampai 2018 itu memang terjadi penambahan jumlah wisatawan gitu. Jadi hampir 100% ya. Nah, kenapa ini harus kita analisa? Ya, karena ini akan berkaitan dengan daya tampung seperti itu, ya, serta pemenuhan fasilitas. Contoh, misalkan di sini bahwa rata-rata pengunjung per tahun adalah 18.000 per hari ya. Jumlah pengunjung per hari adalah 18.000 bagi 365 adalah 50 orang. Taruhlah setiap hari ya bahwa pengunjung yang hadir di kawasan ini adalah 50 orang.
maksimal taruh misalkan di weekend itu totalnya adalah 100. Nah, dengan kita sudah mengetahui jumlah pengunjung per harinya, kalau kita hitung berdasarkan maksimal itu adalah 100 orang, maka bagaimana kita menyediakan sarana prasarana untuk minimal 100 orang. Nah, dengan seperti itu kita bisa menghitung toilet yang harus disediakan dengan hitung rata-rata diputuskan misalkan untuk 100 orang atau 100 wisatawan beserta pengelolanya, ya berapa yang harus disediakan untuk toiletnya. Seperti itu. Begitu juga dengan fasilitas-fasilitasnya. Seperti itu. Nah, ini adalah fungsinya. Kita harus menghitung daya tampung dan kunjungan harian. Karena akan berkaitan dengan jumlah sarana prasarana yang harus dipenuhi. Gitu. Nah, setelah itu baru ke analisis kebutuhan ruang perencanaan. Seperti itu. Nah, ruang kantor pengelola, ruang kantor kantor pengelola, kantor ITC. Nah, kapasitas ini diambil dari mana? Ini sebetulnya ambil dari Peraturan Nomor 3 Tahun 2018. Di sana sudah tersedia, ya, ruang kantor itu jumlahnya berapa orang, ya, dan sebagainya itu sudah diakomodir dalam peraturan tersebut. Tinggal kalian pindahkan saja di sini, ya, maka akan terhitung masing-masing untuk fasilitasnya berapa meter yang dibutuhkan, seperti itu, ya. Kemudian di sini ada ruang pengelola, ruang kantor TIK, ya, musola, toilet umum, ya, area gazebo, ya ini dihitung semua analisis kebutuhan ruangnya. Maka diambillah totalnya di sini adalah kebutuhan ruangnya itu adalah 6.000, kayak gitu, 6.433,1 meter, seperti itu. Berarti inilah yang harus dibangun di kawasan perkemahannya, seperti itu. Namun kalau untuk perkemahan upayakan bahwa jangan bangun, lihat zonanya, zona peruntukannya. Kalau di perkemahan ini memang peruntukan ada kawasan lindung nggak, kayak gitu. Makanya di RT RW, di LDTR kalau memang kayak Subang tuh, biasa Subang mudah-mudahan mudah mendapatkannya ya. Nanti dilihat peta peruntukan lokasi studinya. Di sana ada zona peruntukan dan sebagainya. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Seperti itu. Jangan sampai kawasan lindung kalian bangun untuk lahan terbangun. Kalau ada kawasan lindung ya biarkan apa adanya, jadikan ruang tersebut adalah ruang zona hijau, seperti itu. Ya. Kemudian di sini analisis arah angin dan orientasi matahari, ya kembali lagi kalau memang orientasinya sifatnya kita membangun kawasan bangunan, ya maka analisis arah angin, matahari, ya kemudian sebagainya itu merupakan item yang harus kita akomodir di dalam penentuan posisi bangunan, ya. Nah, kemudian ada analisis pembagian zona. Nah, di zona ini kita harus menentukan seperti itu, privat, semi public, service, dan public, seperti itu. Nah, di sini tim ini sudah mengakomodirnya bahwa ada zona 1, ada zona 2, zona 1 itu terdiri dari ruang publik, ya, ada 4 ruang publik, ya. Kemudian zona 2 ini ada yang publik dan sifat ruangnya privat, seperti itu. Nah, ini harus kalian akomodir mana yang per zonanya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini adalah analisis hubungan ruang. Ya, jadi ini sangat penting sekali di dalam penentuan setelah zona ini selesai, kita kan sudah tahu apa yang harus dibutuhkan nih, ada sekitar 25 item kebutuhan ruang, ya. Ya. PR selanjutnya adalah bagaimana kita meletakkan kebutuhan ruang ini, kayak gitu, ya. Nah, caranya adalah dengan penentuan pembagian zonanya. Setelah pembagian zona yang itu dibagi berdasarkan private, semi public, dan public ataupun service, kita baru ke zona untuk ke analisis hubungan ruang, kayak gitu. Nah, fungsinya hubungan ruang adalah untuk penempatan kebutuhan ruang yang sudah kita akan siapkan 25 kebutuhan ruang yang tadi yang sudah ditentukan. Dengan cara adalah kita bisa menentukan
hubungan erat dan tidak erat, seperti itu. Ya, jadi kalau memang tidak erat ya berarti kita bisa menetapkan bangunannya itu ya tidak perlu dekat, seperti itu. Karena memang tidak ada hubungan yang sangat erat, seperti itu. Ya, kemudian di sini ada analisis tapak. Ya. Nah, untuk analisis tapak diperhatikan di sini ya berapa ya untuk KDB, KLB dan sebagainya. Dan ini sebetulnya salah ini. Ini peraturan ini untuk alokasi peruntukan yang mana? Betul. Yang benar itu adalah ketika kita mencari referensi peruntukan lahan berdasarkan peraturan, itu adalah peta arahan peruntukan ruang karena setiap zona penentuan atau setiap kecamatan ya atau ke setiap aktivitas kegiatan atau setiap zona itu memiliki KDB seperti itu. Nah ini kalau saya lihat ini gambaran secara umumnya untuk peraturan di Karawang bahwa KDB nya sebetulnya adalah untuk wilayah perkotaan. Nah yang benar itu adalah kalian harus mengetahui lokasi perkemahan ini ya memang harus berkoordinasi dengan dinas. Yang benar itu adalah berkoordinasi dengan dinas karena mereka punya namanya peta zonasi peruntukan seperti itu termasuk wilayah ini. Nah nanti di dalam peta zonasi tersebut di sana sudah diberikan arahan gambarannya ya KDB-nya berapa, KLB-nya berapa, GSS-nya berapa, KDH-nya berapa, GSB-nya berapa seperti itu. Karena kalau untuk wilayah pegunungan ini biasanya untuk lahan-lahan terbangun itu hanya 20% sampai 30% seperti itu. Jadi begitulah untuk kita mencari bagaimana untuk arahan peruntukannya. Ya, jadi harus referensi RT RW dan EDTR kita harus mendapatkan peta peruntukan lahannya untuk wilayah Kabupaten Karawang ataupun kabupaten lain. Oh, ini supaya karena kenapa? Karena memang pemerintah juga ketika dalam melakukan proyek seperti ini ya memang selalu melihat makro dan mikronya. Kenapa makro? Karena itu untuk mempersiapkan fasilitas infrastrukturnya supaya untuk menuju kawasan wisata itu terakomodir terfasilitasi dengan baik dari sisi infrastruktur seperti itu. Nah, makanya kita harus mengidentifikasi di sini untuk menuju kawasan wisata ini ya transportasi apa, aksesibilitas apa yang bisa menunjang ke wisata ini. Ya. Nah ini diinventarisir seperti itu. Ya. Dan ini aksesibilitas ini bisa menjadikan salah satu dasar di dalam pembuatan perencanaan transportasinya kayak gitu. Untuk di titik-titik pusat pemberhentian ataupun transportasi ataupun di terminal dan sebagainya seperti itu. Nah, aksesibilitasnya ketika setelah seperti ini ya biasanya pemerintah itu contoh misalkan di sini stasiun Karawang jaraknya itu adalah 37,9 km ya dengan perjalanan adalah 1 jam 16 menit. Atau kalau kalian di bandara pernah lihat misalkan bandara di Bandung atau di mana ya mereka itu punya bis-bis damri wisata misalkan ada ke Damri untuk ke Lembang ya ataupun ke Soreang. Nah, itu adalah salah satu untuk menunjang transportasi menuju ke wisata seperti itu. Nah, karena secara existing di sini transportasinya yang ada karena memang belum terencana dengan baik untuk rencana di wisata ini ya, maka ya belum ada untuk transportasinya mungkin harus terputus-putus seperti itu naik berapa kali angkutan umum ataupun tidak ada angkutan umum sama sekali seperti itu banyak di daerah-daerah wilayah timur tuh untuk wisatanya karena memang transportasinya belum tersedia.
ya, dengan baik untuk menuju kawasan wisata, makanya banyak travel di contoh kalau yang sudah jelas, yang sudah perencanaan makro untuk aksesibilitas itu kayak Bali ataupun kayak NTB ataupun kayak inilah apa Bangka Belitung. Nah, yang masih apa yang tidak terlalu apa yang perencananya sudah berjalan itu kayak Bangka Belitung. Jadi ketika di bandara itu mereka sudah menyiapkan uh, apa TIC ya apa informasi penyedia apa informasi penyediaan informasi mengenai wisata. Nah, mereka memfasilitasi untuk memberikan informasi wisata-wisata di Belitung itu apa saja seperti itu dan bagaimana kita untuk mendatangi ke lokasi yang akan kita minati dengan tentunya fasilitas transportasi yang sudah disediakan seperti itu. Nah, ini adalah fungsinya kenapa kita mengakomodir harus menganalisa analisis aksesibilitas makro seperti itu. Ya, kemudian yang selanjutnya ini jaringan jalan ya. Ini jaringan jalan pada set di dalamnya sebetulnya. Nah, di dalam peraturan Permen Pariwisata RI nomor 3 tahun 2014 itu sebetulnya sudah ada standar minimal ya untuk kebutuhan ruangnya, misalkan untuk 5 meter. Maka ketika kalian mendesain jaringan pendestrian itu minimal adalah 1,5 meter, tidak boleh kurang kayak gitu. Kalau lebih bagus seperti itu. Tapi kalau kurang tidak boleh karena berarti tidak memenuhi standar peraturan RI nomor 3 tahun 2018. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini masih pada peraturan Permen Pariwisata nomor 3 itu bahwa jalan utama itu lebarnya harus 7 meter dengan materialnya itu aspal. Ya, berarti ketika menuju dari pintu menuju ke pintu masuk utama ya, lebarnya itu harus 7 meter untuk pariwisatanya seperti itu. Ya. Untuk materialnya biasanya kalau untuk wilayah-wilayah pegunungan, wisata pegunungan mereka cenderung adalah tidak yang sifatnya permanen sebetulnya. Kayak jalan itu biasanya menggunakan paving supaya apa? Supaya penyerapan air ya itu bisa langsung terserap ke tanah seperti itu. Nah, ini penjalan kaki untuk di kawasan itu 2 sampai 3 meter. Ini dasar kita. Jadi ketika dalam perencanaan sudah jelas ketika ada penguji atau dosen bertanya, itu kenapa kok jalan utamanya lebarnya 7 meter, terlalu luas. Ya, kalau kalian dasar sudah jelas, ya akan dijawab. Ya, jawabannya adalah berdasarkan pariwisata RI nomor 3 untuk lebar jalan itu adalah 7 meter. Seperti itu. Minimal 7 meter. Jadi kami membuat standar minimal 7 meter. Seperti itu. Kalau bisa menjawab seperti itu, ya tidak, dosen siapapun tidak akan kembali bertanya seperti itu. Karena kalau sudah berbicara mengenai peraturan, ya semua arsitektur ya sifatnya nasional ya memang seharusnya mengikuti standar yang sudah ditetapkan seperti itu. Ya, kemudian ini analisis jaringan jalan secara existing, ya, analisis penerangannya. Nah, kalau di sini lihat ketika berbicara analisis penerangan jalan, ya, ini kondisi existing site, ya, itu adalah bahwa belum terdapat penerangan pada area jalan pada tapak maupun di sekitar tapak. Ketika kita di sini mengetahui bahwa wah belum ada penerangan, bagaimana melakukan perencanaan untuk titik-titik penerangannya, ya PJU-nya harus menggunakan PJU apa, ya maka kita harus ikuti saja dengan peraturannya. Ya kalau pariwisata ya kita ikuti syarat penerangan untuk pariwisata, karena di dalam pariwisata nomor 3 tahun 2018 ini sudah ada syarat-syarat penerangan, syarat teknisnya, serta panduan bagaimana perancangan tamannya. Kayak gitu. Kita akomodir saja. Contoh ya di sini
syarat teknis tiang lampu. Tiang lampu atau penerangan yang berdiri sendiri sebaiknya diletakkan dengan jarak minimum 6-7 meter antar lampu. Ini standar yang sudah ditetapkan oleh pada tahun 2018 nomor 3. Ya, berarti ketika kalian merancang kawasan pariwisata untuk penerangan, ya lampunya itu jaraknya itu harus minimal 6-7, ya gitu. Ketika ditanya, kok itu jarak, ketika penguji ditanya itu lampu dasar jaraknya di mana, ketika kalian bisa menjawab berdasarkan aturan ini, semua nggak akan lagi bertanya mengenai hal jarak ini, seperti itu, karena memang sudah tertuang di dalam peraturan. Ketinggian tiang itu di bawah 1,8 meter, berarti minimal 1,8 meter untuk tinggi penerangannya, PJU-nya, ya, seperti itu. Nah, ini ada ketentuan standarnya sebetulnya, penerangan rendah, penerangan tinggi, ya menengah, seperti itu. Ini ada batas-batas ketinggiannya, seperti itu. Ya. Nah, ini adalah gagasan konsepnya. Nah, ini analisis vegetasinya, ya parkir, ya. Kemudian berdasarkan permennya ini harus yang diakomodir bahwa pariwisata ini harus ada jenis tanaman ini. Nah, ini tinggal kalian pasangkan taruh pada site kalian sesuai dengan fungsinya, seperti itu. Jadi kalian harus mengetahui dulu jenis-jenis tanaman ini fungsinya untuk apa, seperti itu, supaya sesuai dengan manfaatnya, seperti itu, dari masing-masing jenis tanaman. Ya, kemudian ini masih vegetasi, konsep site plan. Nah, ini kembali lagi site plan ini, kembali lagi kalau nama site plan ini banyak arsitek itu yang melakukan penerapan berdasarkan historis, ya, ataupun budaya dan sebagainya, menjadikan sebuah bentuk ruang. Itu tidak masalah seperti itu. Yang penting adalah jangan sampai kalian membentuk sebuah set tapak itu karena ingin menerapkan historis, misalkan kayak ini nih, kipas tari jaipong, seperti itu. Jangan sampai kalian memaksakan diri membuat set tapak sesuai dengan jari jaipong, namun secara analisa praktek sirkulasinya justru akan membuat tapak ini tidak maksimal, seperti itu. Jadi kalau namanya set itu sebetulnya tidak perlu kita harus melihat dari sisi historis. Yang penting adalah pertama, ya, untuk sirkulasi jalan ya kalian harus menggunakan apa? Mau menggunakan konsep grid, radial dan sebagainya. Yang penting adalah sirkulasi pejalan kaki, aksesibilitas antara satu bangunan ke bangunan yang lain itu memiliki sirkulasi yang baik, seperti itu, ya. Dan juga dari sisi waktu, ya, karena kan pergerakan itu ketika dalam kawasan itu perhitungan waktu tempuh itu sangat penting, ya. Jangan, contoh misalkan ketika kalian ada wisatawan, misalkan di sini siapa nih, Munte, misalkan posisi sedang ada di danau, seperti itu, ya, posisi lagi santai di danau, tapi ketika sedang menikmati di danau, pingin ke toilet, ya. Nah, untuk menuju toiletnya itu ternyata karena memaksakan diri menggunakan kipas tari jaipong, ya, dengan penempatan tidak menganalisis hubungan ruang, ya, Munte ini untuk menempuh ke toilet itu sangat jauh dan sebagainya. Nah, kalau sampai terjadi seperti itu berarti kan ada kesalahan di dalam analisis hubungan ruangnya, seperti itu, ya. Jadi kalau namanya konsep site plan itu tidak mesti wajib harus melihat dari membuat sebuah bentuk historis, dari historis ataupun budaya, seperti itu. Namun yang penting adalah konsep jaringan jalannya seperti apa, kemudian menghubungkan antar bangunan itu memang seoptimal mungkin, seefisien mungkin, seperti itu. Ya.
Ini adalah konsep jaringan jalannya, konsep masa bangunannya, serta konsep ruang terbukanya, seperti itu. Nah, ini sebetulnya ingin menggunakan konsep Hamid Sirvani terkait elemen kebutuhan elemen ruang yang 8. Namun saya lihat di sini hanya 3 yang diakomodir. Nah, itu adalah mengenai bagaimana merancang kawasan wisata untuk perkemahan. Gitu. Jadi ini buat gambaran lah buat kalian untuk menambah referensi. Tapi harapannya minimal kayak yang saya upload di kampus ya di pertemuan sebelumnya materinya itu yang mengenai studi kasus itu bisa ya, referensinya lebih komplit. Jadi ini untuk menambah kedetailan saja apabila di dalam studi kasus yang saya berikan di materi tersebut tidak tersedia. Oke, begitu mengenai gambaran bagaimana kita kembali lagi studi kasus yang ketiga ya mengenai bagaimana kita merancang kawasan pariwisata. Oke, untuk selanjutnya silakan pada semuanya apabila ingin bertanya. Ada Mau yang nanya, Pak. bertanya? Ya, silakan. Itu untuk peraturan itu Mm-hmm. suatu saat bisa berubah apa emang per tahunnya berubah, Pak? Kalau peraturan itu biasanya standarnya itu sesuai biasanya ya 5 tahun sekali. Namun peraturan itu bisa berubah tergantung kebijakan dari kementerian ataupun ya kementerian di pusat ataupun di daerah seperti itu. Namun apabila tidak ada perubahan, tidak ada misalkan peraturan perubahan, ya itu masih digunakan seperti itu. Misalkan yang 2018 ini kan sudah di tahun 2021. Apabila tidak ada perubahan, ya masih menggunakan yang 2018. Begitu, Mas Fauji. Berarti kita harus cari yang terupdate aja gitu ya, Pak? Iya, yang terupdate. Tapi kalau nggak salah yang pariwisata ini belum ada yang update, masih menggunakan yang 2018. Oh, baik, Pak. Oke. Oke, yang lain? Destianti, bagaimana Destianti? Progresnya? Iya Pak, progres Ya. Destianti ngerjain apa? komunikasi Aduh, suaranya nggak jelas ya. Sani, bagaimana Sani progresnya? sedang masih analisa Pak. Hmm. Analisa, coba di-sharekan kalau sudah analisa. Tapi belum selesai semua. Kemarin masih copy dari yang seminar karena ya, Oke, apa oke, nggak apa-apa, gini saja ya. Saya minta minggu depan semua tim ataupun individu udah selesai ya. Sekarang kan perkuliahan Sabtu berarti Jumat itu harus share kan, biar Sabtu kita bahas ya sampai ke tahap analisis. Sepakat semuanya? siap Pak, diusahakan Pak. Sip. Ya, jadi jangan mundur lagi supaya progresnya sesuai dengan schedule. Silakan Sinta. Iya, Pak. Eh, Hmm. untuk itu tadi yang kebutuhan ruang, Pak, pengunjung Hmm. segala macam. Hmm. Harus pakai rumus apa gimana ya, Pak? Ya, itu kalau pengunjung itu harus pakai rumus seperti itu. Dasarnya ya dari data pengunjung seperti itu. Karena itu harus dihitung ya supaya kita ya salah satunya untuk pemenuhan fasilitas sarana prasarananya berapa yang harus disediakan. Tadi kan contoh ya, misalkan 100 pengunjungnya itu per hari itu adalah 100 pengunjung ya plus pengelola misalkan. Berarti bagaimana kita bisa memenuhi fasilitas sarana prasarana untuk 100 orang. Gitu Sinta. Oh iya, Pak. Hmm. Untuk
kan tadi ada ya Pak, untuk beberapa tahun ke belakang itu Hmm, kehadiran pengunjung itu seberapa banyak. iya Nah, per tahun itu. untuk judul-judul yang kayak perencanaan dan perancangan, itu kan Hmm. berarti dia masih baru Pak. Itu harus punya data beberapa tahun ke belakang atau gimana? Kalau namanya wisata biasanya itu secara existing itu sudah ada tapi belum optimal seperti itu. Jadi kalau untuk melihat data sebelumnya, untuk data wisatawan biasanya itu di BPS saja cukup seperti itu untuk melihatnya. Itu Sinta. Baik Pak, terima kasih. Ya. Oke, siapa lagi tadi yang nanya? Tidak ada? Silakan, ada yang mau tanya lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan aja dulu ya minggu ini. Ya, jadi minggu depan harapan semuanya ya bisa presentasi. Karena bukan apa-apa, ini sayang banget proses pembelajarannya itu justru dari asistensi kayak gitu. Ya, jadi mudah-mudahan semuanya bisa selesai. Tolong saya minta fokuskan semua ya untuk supaya ya kita bisa belajar sebagaimana mestinya. Oke, terima kasih semuanya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.